Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Halo anak-anak Surabaya yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rinda Kuswati dari SDN Bubutan 4 Surabaya, dan saya Bu Regina dari SDN Sawan 4 Surabaya, dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guru. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang program pengayaan khusus untuk anak-anakku kelas 3 dalam pelajaran semester 2. Sudah siapkah kalian? Ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian siapkan alat-alat tulis kalian, buku, pensil ya, untuk mencatat apa hal-hal penting yang akan Ibu Rinda sama Bu Regina sampaikan. Ya, kita mulai dari materi yang akan kita sampaikan nanti, yaitu mengulang pada semester 2 yang pertama, yaitu kombinasi berbagai pola gerak dominan. Yang kedua adalah gerak berirama, serta yang ketiga adalah kebugaran jasmani. Masih ingat kan kalian? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kombinasi berbagai pola gerak dominan. Di dalam program kombinasi berbagai pola gerak dominan ada berbagai macam gerakan yang akan dipelajari. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua adalah bergantung, serta yang ketiga gerakan meloncat dan melompat. Sudah siap anak-anak? Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian gerak dominan. Pengertian pola gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga dianggap dominan. Contoh gerak dominan sendiri adalah gerak bertumpu, keseimbangan, dan juga berputar. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak keseimbangan. Apa ya keseimbangan itu? Masih ingatkah kalian? Ayo, ada yang ingat enggak? Wah, hebat, masih banyak yang ingat Ibu Regina ya. Gerak keseimbangan yaitu kemampuan seseorang dalam mempertahankan diri dalam berbagai keadaan agar badannya tetap dalam posisi seimbang. Ya, apa contoh gerakannya? Masih ingat? Oke, yang pertama adalah gerak menirukan burung bangau, Bu Rinda. Oh iya, pernah lihat burung bangau nggak kalian anak-anak? Burung bangau biasanya dia kalau berdiri menggunakan satu kaki. Nah, kalian bisa nggak menirukan burung bangau berdiri dengan satu kaki? Sepertinya agak sulit, kan kita coba bersama-sama ya Bu. Kita coba ini ya. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, ini cara melakukan gerakan menirukan burung bangau. Yang pertama adalah berdiri tegak. Oke, kemudian kedua tangan direntangkan. Ya. Yang ketiga tekuklah kaki kiri dan bertumpu pada kaki kanan. Kita coba kaki kiri dulu ya. Kita angkat setinggi pinggang. Kita tahan 10 hitungan, kuat nggak ya kira-kira? Boleh, kita coba Bu. Oke, kita mulai. Ayo anak-anak, semuanya siap? Kita berhitung siapa yang kuat sampai 10 hitungan ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu Regina sudah terbang, saya terjatuh ini, di keseimbangan kurang ini anak-anak ya. Nah, itulah apa arti dari keseimbangan. Jadi kalian tahu ya, kita berusaha mempertahankan posisi kita
tanpa terjatuh dalam berbagai keadaan ya. Ini tadi dalam keadaan berdiri ya, Bu Regina. Dalam keadaan berdiri. Ada lagi nggak Bu Regina selain berdiri dengan menirukan gerak burung bangau? Nah, ini yang kedua, ini ada sikap kapal terbang, Bu. Oh, ini lebih sulit lagi ya, Bu. Pesawat ya? Iya, betul sekali. Ini kayaknya tantangan yang sulit bagi saya ini. Bagaimana cara menirukan kapal terbang? Apa kalian bisa? Nah, cara menirukan sikap pesawat terbang, yang pertama berdiri dengan tegap. Ayo anak-anak semuanya di rumah diikuti ya. Ayo kita mulai tahap-tahapannya. Jangan lupa yang pertama yaitu berdiri tegak ya, Bu Regina. Tegap. Kemudian rentangkan kedua tangan. Oh sama, rentangkan tangannya. Coba Bu Regina dulu deh. Yang ketiga, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu tumpuannya. Tapi kaki kiri belum kita coba ya bangunnya ya. Oke, sekarang yang pesawat aja deh. Dan yang terakhir, membungkukkan badan ke depan bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Kaki kirinya diangkat lurus ke belakang. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba dengan 8 hitungan ya, Bu Rinda ya. Yang hitung ya. Contohnya boleh. Kalian ngobrol sama Bu Regina. Menang ya. Menang coba. Oke, siap. Berdiri tegak. Berdiri tegak dulu Bu Regina. Berdiri tegak dulu. Berdiri tegak. Tangan direntangkan. Angkat kaki kiri ke belakang. Pelan-pelan. Iya, posisi. Oke. Tahan 8 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ada yang jatuh kalian anak-anak? Wah, hebat juga mereka ya dengan tumpuan kaki kanan tadi ya. Tumpuan kaki kanan, Bu. Kaki kiri gimana Bu Regina? Nanti kita coba kaki kiri di rumah ya. Ya kita coba kaki kiri sekarang ya Bu Regina ya. Kita coba kaki kiri. Kita coba 8 hitungan. Oke. Siap. Oke, berdiri tegak. Berinda mau coba? Ya, boleh kita lomba ya. Oke. Jatuh nggak nih Berinda? Dan tangan tangan. Kaki kiri tumpuannya. Oke. Kaki kanan yang diangkat. Kalau kaki kiri yang sebagai tumpuan berarti kaki kanan yang diangkat. Siap anak-anak? Siap. Angkat kaki kanan kalian ke belakang. Hitung. 1 2 tidak bisa. 3 4 5 6 7 8. Oke. Ternyata keseimbangannya Bu Regina lebih bagus dari Bu Rinda ya. Cukup sulit ya Bu ya, sikap pesawat terbang. Mempertahankan posisi seperti tadi. Betul ya, sekali. Tapi keseimbangannya Bu Rinda kurang bagus dibanding dengan keseimbangannya Bu Regina. Bagaimana kalian? Wah, tidak jatuh. Hebat. Ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu menirukan pohon yang tertiup angin. Wah, ini sepertinya seru gerakannya ya. Pernah lihat nggak kalian gerakan pohon tertiup angin? Pohon kalau tertiup angin, kalau anginnya dari kanan berarti kita putarnya ke goyang-goyangnya ke kiri gini ya. Kalau anginnya dari kiri kita akan goyang ke kanan. Nah sekarang pohonnya ini berputar-putar ya. Pohonnya berputar. Nah, baru kali ini kan lihat pohon berputar ya. Ini bagaimana ya pohon berputar karena tertiup angin. Ayo bisa kalian bayangkan? Wah, kita coba aja langsung ya. Nah, oke, siap-siap di depan kamera. Berdiri dulu. Jangan ada yang duduk ya, berdiri. Oke, kita coba. Nah, yang pertama diawali dengan berdiri tegak. Kedua tangan direntangkan lurus ke samping. Oke. Kemudian angkat kaki yang boleh kiri boleh kanan ya Bu. Oh, kita coba ya. Sambil berputar ke kiri. Nah, pada saat berputar ini tumpuannya diangkat sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Coba mutar ke kiri terlebih dahulu ya Bu ya. Putarannya 90 derajat anak-anak ya. Kira-kira siku-siku ya putarannya. Oke. Mulai. 1 2 3 4. Oke. Bagus ya, gampang ya ternyata ya. Ternyata sulit. Ternyata bagi Berinda itu sulit. Ternyata faktor tuh menentukan ya anak-anak ya. Oke. Jadi tadi gerak pohon berputar ditiup angin ya. Kita coba yang kaki kiri dulu ya. Oh, boleh kita coba yang kaki satunya ya Bu ya. Oke. Kita coba kaki kiri sama berdiri tegak, angkat kakinya. Mulai kanan dulu ya. Oke. Siap, putar ke kanan. Mulai. 1 2 3 4. Berinda seimbang. Wah, ini sehari ini seru
gerak keseimbangan lainnya dengan bergerak akan kita sampaikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana anak-anak, tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Mama Cantik dan juga Sisi Lovers, aduh, ketemu lagi kita nih secara virtual, seru ya. Ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. Kamu bisa bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang belum ada pasangannya, jadi bisa ngebantu ya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi bersama kami di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kayaknya masih ngantuk nih, kita harus salam PJOK ya. Salam BCUK biar semangat ya. Ayo siap-siap, salam PJOK yang semangat ya, biar kalian bangun. Oke, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, noles. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan kombinasi gerak keseimbangan yang berikutnya. Kalau tadi pohon tertiup angin ya Bu Regina ya, kita sudah nyoba berputar ke kanan kiri dengan putaran penuh. Sekarang kita coba gerakan yang berikutnya. Apa Bu Regina gerakannya? Yang berikutnya adalah gerak bertumpu dan berputar, Bu Rinda. Gerak bertumpu dan berputar. Bertumpu ya. dan berputar. Tertiup angin ini. Tidak tertiup angin dan berputar saja. Ya. Apa bedanya ya dengan gerakan yang tadi? Nah, ini perbedaannya terletak pada rentangkan tangan dan juga posisi kakinya, Bu Rinda. Posisi kakinya ya. Ini dalam posisi tubuhnya bedanya. Kalau tadi di gerak pohon tertiup angin, posisi pertama tangan direntangkan ya. Kalau ini tangannya diangkat ke atas ya, dua-duanya diangkat ke atas. Nah, kalau tadi kakinya ke samping lurus. Nah, kalau yang ini bertumpu dan berputar, kakinya diangkat ke depan. Nah, seperti burung bangau tadi ya, Bu Regina ya. Seperti burung bangau tadi. Sekarang bagaimana cara berputarnya, menumpu dan berputarnya? Kalau pada pohon tertiup angin berputarnya 360 derajat. Jadi penuh, putaran penuh. Kalau yang ini hanya seperti hadap kanan, hadap kiri ya Bu Regina. Betul sekali. Jadi berputar 90 derajat ke kiri, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu berputar lagi ke arah kanan 90 derajat dan selanjutnya yang terakhir kembali ke posisi semula.
kayaknya patut dicoba ini. Mari kita coba bersama-sama di rumah ya. Sama. Lebih mudah apa lebih sulit dari gerakan yang tadi ya? Oke. Kita coba, kita ambil posisi yang pertama yaitu berdiri tegak, tangan di samping badan. Yang kedua, Selanjutnya rentangkan kedua tanganmu lurus ke atas. angkat ke atas ya. Dengan kaki kanan diangkat hingga paha lurus. Jadi ini diangkat hingga Setinggi seperti paha ya. setinggi paha begini Bunda. Yang diangkat setinggi paha. Nah, mulai berputar ke kiri terlebih dahulu. Nah, tangannya lurus ya. Putar kemana dulu nih? Ini putar ke kiri dulu nih Bunda. Kiri ya, ayo anak-anak siap. Putar ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kemudian kembali menghadap ke depan. 1, 2, 3. Lanjut berputar ke kanan. Belum. Lanjut berputar ke kanan. 1, 2, 3. Kembali lagi berputar ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Goyang-goyang dikit ya. Lumayan yang ini ya. Susah ya ternyata Bunda ya. Oke. Kita coba yang kaki kiri dulu, boleh? Kita coba yang kaki kiri yang diangkat. Tumpuannya kaki kanan. Tumpuan kaki kanan. Kiri, sekarang tumpuan kaki kanan. Oke, posisi awal berdiri tegak. Tegak. Kemudian kedua tangan diangkat lurus ke atas. Yang ketiga, angkat kaki kiri setinggi paha. Putar ke kanan. Oke, 1, 2, 3. Oi. Kembali lagi. 1, 2, 3. Hop. Ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Kembali lagi. 1, 2, 3. Hop. Bagus sekali. Luar biasa ya. Tidak jatuh. Walaupun sedikit bergoyang-goyang. Wah, itu tadi Bisa gimana nak? Wah, hebat kalian ya. saya mulai agak ngos-ngosan ini Bunda. Oke. Gerak keseimbangan seperti yang Bu Rinda tunjukkan sama Bu Regina tadi berarti ada dua ya Bu Regina ya. Yaitu yang pertama gerak keseimbangan tanpa bergerak. Itu gerakan statis ya di tempat. Yang berikutnya adalah gerakan dengan posisinya bergerak yang disebut juga dengan dinamis. ya keseimbangan dinamis ya, kalian sambil bergerak. Oke, saya kira kalian sudah paham ya apa itu gerak keseimbangan. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu kombinasi gerakan bergantung, mengayun, dan mendarat. Bu Regina, dari tadi kita membicarakan masalah kombinasi. Kombinasi itu apa ya? Kombinasi di sini kalau dilihat dari kombinasi gerakan bergantung, mengayun, mendarat, berarti kombinasi merupakan gabungan dari dua atau lebih gerakan jadikan menjadi satu rangkaian. Kombinasi itu gabungan dari beberapa gerakan lah ya, jadi satu rangkaian. Itu namanya kombinasi ya anak-anak ya. Jadi kalian jangan bingung apa sih Bu Rinda sama Bu Regina dari tadi bilang kombinasi, terus kombinasi itu apa? Jadi kombinasi itu berbagai rangkaian gerak yang berbeda ya, rangkaian gerak yang berbeda dijadikan menjadi satu gerakan ya. Oke, kita akan belajar tentang apa Bu Regina? Yang pertama ada menggantung pada ranting pohon. Nah, jadi menggantung itu bisa dengan berbagai macam media. Berbagai macam media. Yang pertama kita bisa menggunakan pohon, Ranting pohon. ya ranting pohon. Nah, untuk bergantung di ranting pohon kalian harus berhati-hati. Kalian harus memilih ranting atau dahan yang kuat-kuat, yang besar, untuk faktor keselamatan. Jadi kalau rantingnya tidak kuat, waktu kalian menggantung, ranting itu patah, akan berbahaya buat kalian. Jadi kalian harus memastikan bahwa ranting itu kuat. Jadi dahan yang agak besar ya kira-kira, jangan yang terlalu kecil, karena kalau di gandoli tubuh kalian bisa patah ya, Bisa patah, ya. bisa terjatuh, berbahaya ya Bu ya. Begini ya. Nah, ini cara melakukannya bagaimana? Oke, kita lihat cara melakukannya. Nah, yang pertama siswa berdiri tegak. Kita berdiri tegak di bawah ranting pohon. Ya. Kemudian, Rentangkan kedua tangan ke atas. wah ini siap-siap untuk meraih dahan ya. Betul sekali. Oke. Yang ketiga, melompat ya. Kita boleh melompat, boleh meloncat, boleh. Dahan ya Bu. Nah, untuk meraih dahan tersebut, Ya. kemudian genggamlah dahan kayu Nah, setelah dahan dengan kuat. dengan kuat ya. Genggam dengan kuat, Kalau Bu bisa Rinda. terpreset jatuh ya. Nah, Oke, setelah itu Bu Regina kalau kita sudah berhasil megang dahannya,
Setelah itu kita berayun ke depan dan ke belakang. Badannya diayunkan. Nah, badannya diayunkan. Ini mengkombinasikan ya, Nah. bergantung dan mengayun ya. Betul sekali. Lalu melompat sambil melepaskan genggaman. Ini setelah berayun, kemudian melompat sambil melepaskan genggamannya. Kemudian kita mendarat. Nah, mendaratnya gunakan dua kaki dan lututnya agak ditekuk. Kenapa seperti itu? Untuk menjaga keselamatan lutut kalian. Kalau kalian tegak begini akan berbahaya karena harus menahan tubuh kalian yang besar ya. Oke? Nah, itu gerak menggantung di ranting pohon. Sudah jelas anak-anak ya? Bisa kalian coba di rumah nanti ya. Jangan lupa didampingi orang tua ya, karena ini berbahaya. Oke. Gerak menggantung yang berikutnya. Gerak menggantung yang berikutnya adalah gerak menggantung pada palang tunggal. Oh, palang tunggal ini bisa besi ya? Bisa palang besi. Bisa palang besi ya. Jadi kalau tidak ada ranting pohon, kalian bisa di palang besi. Nah, kalau yang tadi kita ada gerakan mengayunnya, ada gerakan melompat meraihnya. Kalau di palang tunggal ini kayaknya lebih tinggi dari ranting pohon, bisa menggunakan bantuan kursi ya, untuk meraih awalnya dulu ya. Jadi gunakan kursi, kemudian kursinya bisa diambil, kalian menggantung saja. Menggantung saja. Kalau tadi ada mengayunnya, yang ini hanya menggantung saja. Tapi kalau kalian mau coba mengkombinasikannya juga boleh ya, boleh saja. Nah, kalau kalian tidak mengkombinasikannya, hanya diam saja, namanya statis ya tadi ya. Menggantung statis Bu ya, masih statis. Tidak bergerak. Berarti ini ditahan selama beberapa detik. Iya, 10 hitungan coba. Boleh, 10 hitungan juga boleh. Itu untuk melatih kekuatan lengan kalian ya. Selain untuk melatih keseimbangan pastinya. Ya, Terus sekali ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan materi tadi? Jadi di menggantung pun ada menggantung statis yang dengan palang tadi ya. Kemudian ada yang dinamis ya, menggunakan ranting pohon. Karena ada gerakan apa tadi Bregina? Ada gerakan tambahan mengayun, melompat dan juga mendarat. Jadi mengkombinasikannya itu ya. Makanya disebut gerak menggantung secara dinamis. Oke anak-anak, paham kan materi kita hari ini? Jangan kemana-mana, kita akan masuk sesi ketiga ya. Masih lama, tenang, kita ada 5 sesi. Regina ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yang di sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macao. Pemirsa, kita sangat beruntung sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau Bunda Fajar mau kasidah itu kan ya banyak. Betul. Kata malaikat Jibril, saya tidak rela, saya tidak ikhlas melihat engkau diperlakukan semacam ini. Dikejar target ribuan penghuni Rusun Surabaya lakukan tes swab. Pasca fenomena Black Moon, kampung nelayan alami banjirop. Calon amunisi baru Persebaya tiba di Kota Pahlawan.
kembali lagi bersama kami di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan kombinasi pola gerak dominan yang berikutnya. Apa ya? Yaitu kombinasi pola gerak dasar dominan melompat dan meloncat. Nah, masih ingatkah kalian beda antara melompat dan meloncat? Ada yang tahu? Coba. Wah, bagus. Kalau melompat menggunakan tumpuan pinter, satu kaki. Kalau meloncat, kalian menggunakan tumpuan dua kaki. Wah, hebat ya anak-anak. Masih ingat ternyata Bu ya materinya ya. Ya. Wah, kalian memang anak-anak hebat. Ya, kita akan mempelajari gerak melompat dan meloncat. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan meloncat. Contohnya apa Bu Regina? Contohnya adalah loncat menirukan hewan kelinci, Bu. Oh, kita menirukan gerakan hewan Menirukan hewan kelinci yang meloncat. ya. Ada yang tahu? Kelinci kalau meloncat menggunakan kaki berapa tumpuannya? Wah, pinter. Kaki dua. Disebut dengan meloncat. Nah, cara melakukannya adalah bagaimana Bu Regina ya? Yang pertama adalah gerak tolakan atau tumpuan seperti gambar pada nomor 1. Oh iya, berarti karena namanya meloncat berarti tumpuannya kaki 2. Oke. Kemudian berikutnya meloncat melayang seperti pada gambar nomor 2. Nah, setelah menumpu pasti ada gerakan melayang ya. Melayang itu sikap di udara ya. Kemudian yang ketiga mendarat. Nah, mendaratnya ini menggunakan Kalau mendarat biar selamat dua kaki dan lututnya harus ditekuk ya untuk keselamatan kalian. Kita coba kayaknya Bu Regina ya. Boleh? Kita Ya. coba kelinci meloncat. 1, 2, 3. Oke. Bisa. Bu Rina lebih jauh ternyata. Masih bisa meloncat sedikit-sedikit ya anak-anak ya. Oke, itu tadi menirukan kelinci meloncat. Yang berikutnya adalah Ini masih meloncat juga, meloncat ya. Iya, masih Nah, kita meloncat. lompat jauh tanpa awalan. Loncat ya, kita meloncat tanpa awalan. Hampir sama dengan gerakan menirukan gerakan kelinci. Jadi dasarnya dari situ ya. Kita akan meloncat sejauh-jauhnya tanpa awalan, tanpa berlari, tanpa berjalan ya. Dari tempat ini langsung meloncat ke depan. Ini gunanya untuk mengukur kekuatan otot kaki kita. Ya, kita coba. Ayo kita. Boleh? Kita coba. Jauh mana ya? Oke. 1, 2, 3. Wah, sama kabut tenawa. Anak-anak pasti jauh sekali nih loncatannya ya. Itu contoh gerakan meloncat ya. Betul sekali. Nah, berikutnya ada contoh gerakan melompat. Kalau tadi sudah 2 contoh meloncat, ini ganti melompat, Bu Rinda. Lompat berarti tumpuannya menggunakan Satu kaki. Oke. Nah, Bagaimana seperti gambar. contohnya Bu Regina? Nah, ini contohnya lompat jauh menggunakan awalan. Oh, yang tadi kita melompat tanpa awalan, yang ini pakai awalan ya Bu Nah, ini Regina? menggunakan awalan. Awalannya apa ya? Awalannya baiknya lari apa jalan anak-anak? Biar lompatannya jauh, baiknya lari apa jalan ya? Lompatan jauh. Wah, katanya lari Bu. Wah, betul anak-anak Surabaya ya. Pintar sekali ya. Hebat. Jadi larinya harus yang kencang biar mendapatkan tumpuan yang kuat dan lompatannya Jauh. hebat. Nah, Ya. cara melakukannya yang pertama adalah awalan atau lari. Lari dulu, berarti Nah. ada tempat untuk menumpu tadi ya. Betul sekali, Oke, ada papan gerakan tumbuhannya. Kemudian Kemudian kedua, gerakan menolak atau menumpu dengan satu kaki. Kemudian Yang ketiga, gerakan melompat. Kemudian ada sikap melayang atau sikap di udara. Betul. Dan yang terakhir gerakan mendarat. Seperti tadi dasarnya harus pakai kaki dua. Lututnya ditekuk. Kita coba gerakan lompat jauh dengan awalan. Tapi kita nggak bisa sedikit ada contohnya, kita harus berlari dulu ya Bu Regina. Berlari. Untuk awalannya dengan kaki kanan apa kiri? Kaki yang
paling kuat jawabannya. Ya. Boleh kanan, Boleh kiri. boleh kiri. Kalau kalian yang kuat kaki kiri berarti boleh ya Bu Regina? Boleh sekali Bu Rinda. Kalau yang terkuat kaki kanan, kalian boleh kaki kanan. Yuk, Betul. kita coba. Kita coba. Kita mau pakai tumpuan kaki kanan. Boleh. Oke. Seperti itu contohnya ya anak-anak ya. Nanti kalau di lapangan kalian harus bisa lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Oke. Yang berikutnya? Yang berikutnya adalah gerak berirama. Nah, ini sudah materi sampai yang materi kedua. Materi yang kedua. Sebagai pola gerak dominan, materi yang kedua yang sudah kita pelajari di semester 2 adalah gerak berirama. Gerak berirama adalah gerakan yang diiringi dengan irama. Irama ini apakah boleh musik saja Bu Rinda? Boleh enggak ya? Irama ini bisa dengan musik, bisa dengan hitungan dan juga Ketukan. ya anak-anak, enggak harus dengan musik. Oke. Nah, gerak berirama di sini yang akan kita pelajari adalah gerak berirama dengan menggunakan alat. Kalau tanpa alat bisa senam SKJ, senam Ceria Anak Indonesia dan lain-lain ya. Ini senam menggunakan alat. Alat yang bisa digunakan adalah Yang pertama ada simpai, yang kedua tongkat dan pita, yang ketiga ada tali, yang keempat bola. Wah, itu alat-alat yang bisa kita gunakan yang bisa kita gunakan. Kita bisa beri contoh satu-satu ini kayaknya. Nah, ini simpai. Simpai kita lebih mengenalnya dengan namanya apa ya? Hula hoop. Pakai putar-putar. Biasanya hula hoop Bu Rinda. Iya. Hula hoop kalian kalau mengenalnya adalah hula hoop. Itu namanya biasanya disebut simpai. Ya. Terus seperti itu cara melakukan gerakannya. Bisa kalian lihat di buku tema ya. Kemudian Yang kedua menggunakan alat tongkat pita. Ini variasi yang pertama dan variasi. kedua seperti yang ada di buku tema kalian. Ya. Kemudian Yang ketiga tongkat dan tali. Jadi talinya diikat pada tongkat atau pada pensil ya, kalau Boleh punya pakai tongkat pensil, Bu Rinda. Pensil kita ikat talinya, kita bisa menggunakan gerakan berputar-putar. Putar kanan, kemudian ini sambil melihat badan variasi yang kedua ya Bu. Betul. Kemudian yang keempat adalah menggunakan alat bola. Ini variasinya agak banyak, ada 4 variasinya. bola ternyata bisa dipakai untuk senam irama ya, misalnya 1, 2 seperti itu ya. Ada yang berputar badannya, badan bola. Oke. Ada yang atas bawah gini ya Bu Regina ya. Betul sekali. Ya, ada yang kalau dia pakai badannya lentur bisa seperti pada gambar variasi pertama ya. Oke, ada videonya nggak kira-kira Bu Regina? Contoh nyatanya ya. Ini kita mau ini kita mau melihat rangkuman dari video yang sudah dari 4 alat tersebut. Yuk kita saksikan bersama-sama video yang telah kita siapkan.
Iya. Baiklah anak-anak, itu tadi contoh berbagai gerak irama dengan menggunakan alat. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dikejar target ribuan penghuni Rusun Surabaya lakukan tes swab. Pasca fenomena Blood Moon, kampung nelayan alami banjirop. Calon amunisi baru Persebaya tiba di Kota Pahlawan. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari dari dua materi yang sudah kita lewat tadi, Bu ya. Ada gerak dominan, gerak berbagai pola gerak dominan, dan ada gerak berirama. Ya, kita pada materi berikutnya ya, materi yang terakhir yang telah kita pelajari, yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri itu apa sih? Kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih bisa melakukan kegiatan lainnya. Oh, itu ya Bu Regina ya. Jadi tubuh kalian dikatakan bugar jika kalian masih bisa melakukan aktivitas yang berat tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih bisa melakukan kegiatan yang lain ya Bu Regina. Betul. Contoh habis jogging, kalian masih bisa melakukan gerakan yang lain, misalnya membantu ibu menyapu, itu berarti tubuh kalian masih bugar. Kalau habis lari kemudian sudah tidak apa-apa, berarti ada yang salah. Tidak bugar berarti Bu ya? Iya, berarti sudah tidak bugar lagi tubuh kalian ya anak-anak ya. Itu pengertian dari kebugaran jasmani. Dan kebugaran jasmani itu mempunyai unsur-unsur yang banyak sekali. Ada kecepatan, ada kekuatan, ada apa lagi Bu Regina? Ada kelincahan, ada keseimbangan, ada daya tahan, ada kelenturan, ya, ada akurasi, banyak ya Bu? Ya, banyak sekali ya anak-anak ya unsur kebugaran jasmani itu. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 saja. Apa itu? Yang pertama yaitu keseimbangan. Ya, itu sudah kita bahas pada sesi yang pertama ya. Seimbang itu kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan diri dari berbagai keadaan agar tetap dalam keadaan seimbang atau tidak terjatuh. Ya Bu Regina ya, itu adalah keseimbangan. Contohnya tadi sudah dijelaskan pada sesi 1, yaitu berdiri dengan menggunakan satu kaki. Itu dalam posisi berdiri ya. Ada sikap pesawat terbang yang sudah kita coba lagi ya. Itu posisi keseimbangan dalam posisi berdiri. Ada lagi Kak posisi lain untuk menjaga keseimbangan ya Bu Regina? Ada posisi lainnya, yaitu keseimbangan dengan posisi duduk Bu Rinda. Duduk bisa ya? Nah, seperti pada gambar yang bisa kalian perhatikan ini, ada keseimbangan posisi duduk.
Yaitu pertama duduk selunjur ya. Nah, duduk kakinya selonjor, kemudian kakinya diangkat dua-duanya. Sulit, agak lumayan sulit ya. Iya. Ini Bu Rinda, mohon maaf tidak bisa mencontohkan. Berat sekali. Kemudian yang kedua ini keseimbangan posisi berdiri, sudah kita coba tadi ya Bu ya. Tadi ya. Ini masih ingat nggak ini namanya sikap apa anak-anak? Betul sekali, sikap kapal terbang, Bukan pesawat terbang ya. Pesawat kalau terbang kan modelnya seperti itu ya. Ini adalah sayapnya, ini adalah ekornya ya. Terbang di awan. Nah, itu harus menjaga keseimbangan. Itu tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan intinya ada dalam berbagai macam posisi. Kalian bisa mempertahankan keadaan tubuh kalian ya, agar tidak terjatuh ya, tidak terjatuh. Itu disebut kalian dalam posisi seimbang. Oke, itu tadi tentang keseimbangan dilakukan secara perorangan. Kalau dilakukan secara beregu bisa enggak ya? Dilakukan secara beregu bisa Bu Rinda. Ini ada contoh permainan untuk permainan keseimbangan seperti terlihat pada gambar di layar TV kalian. Kaca kalian sudah tahu ini anak-anak ini ya, anak tema nih ya. Ya betul, dia ada di buku tema ini Bu. Namanya permainan apa ini? Permainan apa? Ayo, masih ingat? Iya, luar biasa. Memang anak-anak ingatannya bagus ya. Ingatannya bagus sekali Bu. Ini adalah permainan arum jeram ya. Itu dilakukan bisa lebih dari 5 orang. Ya 5 orang lebih banyak orang pramuka ini ya. Anak siaga ini ya. Anak siaga. Biasanya satu regu 10 orang ya. Iya, jadi ramai-ramai gitu ya. Ini bisa kalian lakukan bersama regu di pramuka kalian ya. Tapi sekarang belum boleh dulu karena kita harus menjaga jarak. Nanti kalau pandemi sudah tidak ada, kalian bisa melakukan permainan ini ya. Ini adalah dengan mengaitkan tangannya ya, merentangkan tangannya di sela-sela orang lain seperti itu, kemudian diangkat badannya diangkat. Ini harus kompak, 1, 2, 3 angkat gitu ya. Berarti selain keseimbangan angkat, yang satu duduk bisa enggak ya? Enggak bisa, nanti bisa terjatuh semuanya dulu. Nah, namanya permainan beregu itu harus kompak. Betul sekali, harus kompakan ya Bu Regina ya. Oke, itu tadi keseimbangan bisa dilakukan oleh secara perorangan dan bisa dilakukan secara berkelompok. Berikutnya ini ada kelenturan. Nah, ini kebugaran jasmani yang berikutnya. Unsur yang kedua, kelenturan. Kelenturan merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian otot di sekitarnya. Ya, jadi kalian dikatakan lentur jika kalian melakukan gerakan seperti karet ya, Bu Regina. Seperti karet. Tahu karet nggak? Karet itu kan lentur sekali, mau ditekuk ke sana, molor gitu Bu ya. Tidak patah. Betul. Ya, tidak patah. Contoh kelenturan, latihan kelenturan apa saja ya? Ada nggak contoh latihan untuk melatih kelenturan, Bu Regina? Nah, di sini ada contoh latihan melatih kelenturan. Sebelah kiri ini anak siaga lagi nih Bu. Oh iya, anak siaga, hebat memang anak siaga ya, semangat. Oke, yang pertama yaitu membungkukkan badan ya, membungkukkan badan, posisinya berdiri tegak dulu, tegak, dibuka selebar bahu tidak usah terlalu lebar ya, selebar bahu saja. Kemudian tangan di samping badan. Kemudian pelan-pelan kita turunkan. Jangan lupa kakinya tetap lurus Bu Regina. Kakinya tidak boleh tegak ya Bu ya? Ya, lurus. Kalau bisa nyentuh-nyentuh berarti masih lumayan lentur. Karena ada yang begini Bu Regina. Tidak. Ada yang begini ya Bu. Ada. Oke. Kemudian kita coba pegang kaki kanan. Oke. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5 saja deh. Gak ada di depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kembali berdiri lagi. Wow, sendinya di pinggangnya ini enggak cedera, atau di kakinya ini juga tidak mengalami cedera, berarti tubuh kalian lumayan lentur ya. Tapi kalau begini ada cedera
otot bagian belakang kaki, berarti kurang lentur. Berarti kalian membutuhkan latihan lagi ya. Memberikan latihan secara berkala ya Bu. Iya, Gitu. karena kelenturan ini sangat penting anak-anak. Apalagi kalau kalian ingin berprestasi di bidang olahraga ya. Betul. Kalian harus lentur ya, biar bisa lincah nanti ya. Oke. Yang berikutnya itu apa Bu Regina? Nah, yang berikutnya latihan kelenturan ini meliukkan badan Bu. Oh, Meliukkan badan. Ini seperti gerakan tertiup angin. Oh, kayak pohon tertiup angin. Iya tadi betul. Ya? Ini Oke. cara pertama yaitu kaki rapat, berdiri tegak, kemudian rentangkan tangan ke atas. Atas. Setelah itu meliukkan badan ke kiri. Oh, ini ada angin kanan. Meliuk ke kiri. Kemudian Siapa yang begini? kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5 ke depan lagi. Oh, masih kuat. Kalau misalnya nggak kecetet berarti lentur. Kalau kecetet berarti nggak lagi. Oke. Setelah itu kita ke kanan. Meliuk ke kanan. 1, 2, sejauh 3, bisa kalian 4, 5. Oke, kembali lagi. Kalau cuma bisa sampai segini berarti kurang lentur ya? Kurang lentur Bu Rinda. Lagi sampai Jadi harus sampai lentur. samping begini meliuk. Wah, bagus. Ini bisa dilakukan ke depan ke belakang nggak Bu Rinda? Bisa, angka saya kan. Aduh, enak ya. Kemudian Kalau tidak seimbang juga bahaya itu. bisa jatuh ke belakang. Ada lagi kalau kalian mau belajar lagi yang lebih sulit lagi yaitu mencium lutut. Ya, misalnya begini, selonjur, kakinya rapat, jangan ditekuk. Nah, Bu Rinda, hitung sekali kelenturannya ya. Kalau nggak lentur ya begini aja udah nggak nyampe. Oke, itu tadi contoh-contoh latihan kelentukan ya Bu Latihan Regina. kelentukan. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara kesayangan kita semua yaitu program acara Belajar dari rumah bersama guruku. Halo Mama Cantik dan juga Sisi Lovers. Aduh, ketemu lagi kita nih secara virtual, seru ya. Hal ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang yang juga memperoleh topi rajut buatan Vera. Kalau bisa bikin sesuatu yang mempertemukan orang yang belum ada pasangannya, jadi bisa ngebantu dia. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan kami di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kalau tadi sudah kita pelajari unsur kebugaran jasmani yaitu kelentukan dan keseimbangan. Sekarang kita belajar yang mana ya Bu Regina? Nah, ini berikutnya adalah kelincahan Bu Rinda. Oke, kita sekarang akan mempelajari kelincahan. Jadi unsur kebugaran jasmani yaitu kelincahan. Apa sih kelincahan itu? Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam merubah gerak dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, di situ ada definisi merubah dengan cepat. Kemudian ada keseimbangan.
Berarti kelincahan itu menggabungkan beberapa unsur kebugaran ya, Betul. Bu, ya. Ada unsur kebugaran kecepatan dan juga keseimbangan. Dan juga pasti kelenturan. Pasti Ya. kelenturan. Kalau kita merubah arah dengan nah, cepat. itu kalau ngececer gini ya. Bisa jatuh ya Bu ya. Iya, bisa jatuh. Nah, jadi kelincahan ini, anak yang lincah biasanya dia akan sangat dominan ya di kelompoknya ya. Pasti banyak yang ngejak boloan ya biasanya ya, bola apa gitu ya. Biasanya anak yang lincah, makanya kalian harus melatih kelincahan kalian ya. Oke, contoh permainan yang melatih kelincahan apa saja ya? Ini yang pertama, yang sebelah kiri ini favorit murid-murid saya ini Bu, waktu di sekolah kemarin itu, waktu belum pandemi ini Bu ya. Suka main ini ya? Iya betul, yang sebelah kiri ini permainan apa Anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu ayo. Wah, muridnya Beregina yang jawab ini. Permainan gobak sodor. Sodor, ada bisa yang menyebutnya permainan hadang, ada yang menyebutnya permainan galasin. Ya. Nah, itu adalah permainan yang seru yang membutuhkan kelincahan. Ini dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pelari dan regu penjaga. Nanti kalau kalian ingin tahu, nanti akan Bu Rinda tunjukkan ya sama Bu Regina ya, apa itu permainan gobak sodor. Permainan berikutnya, yang kedua ini permainan apa Bu Rinda? Kalau ini kesukaan murid-murid saya Bu Regina. Yaitu permainan menjala ikan. Seru kalau sudah begini. Seru, lari ke sana kemari ya. Jadi di sini ada yang berperan sebagai nelayan. Nah, 2 orang, yang pertama itu 2 orang bergandengan tangan ya untuk menjaring ikan, yang lainnya sebagai ikan. Nah, itu ada batasnya lingkaran. Kalau keluar dari lingkaran, dia berarti dianggap mati. Jadi dia menjadi jaring. Tambah lama tambah besar. Ikannya tambah lama tambah sedikit. Yang paling lincah berarti dia akan kena terakhir ya. Iya, tidak tertangkap oleh jala ya Bu ya. Oke. Sekarang kayaknya kita harus lihat kelincahan itu seperti apa dalam permainan gobak sodor. Jadi ada contoh video, yaitu permainan gobak sodor. Kita lihat bersama-sama. Yuk. dengan kelincahannya ini. Penjaganya kurang lincah ya. Tidak bisa menggapai. Nah, siapa yang lincah itu yang menang ya Regina. Nah, tuh poin. Iya, dapat poin. Lincah ini ya. Iya, nah, bisa kalian lihat kan tadi Seru sekali ya Bu ya. Dia yang menang ya. Siapa yang lincah dia yang menang. Jadi kalian harus lincah, harus bisa merubah arah dari ke kiri langsung ke kanan. Nah, ini harus cepat. Kalau kayak sama mandek. Kayak sama mandek. Nah, itu berarti kelincahan kalian kurang ya, keseimbangannya kurang, kecepatannya kurang. Maka kalah sama dengan pemain lain yang lebih lincah. Ya, tadi yang lebih lincah mana ya? Tim menjaga apa tim pelari ya berarti? Sepertinya kalau dilihat dari yang tadi itu pelarinya lebih lincah ya Bu ya daripada tim menjaga. Banyak yang keterobos terus tadi. Berhasil mengecoh penjaganya. Penjaganya. Itu lomba kelincahan anak-anak ya. Oke,
itu tadi kelincahan. Yang berikutnya adalah daya tahan. Daya tahan merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan berlebihan. Ya, itu hampir sama dengan kebugaran tadi Hampir ya. sama dengan Karena kebugaran. memang daya tahan itu merupakan salah satu unsur kebugaran ya. Betul Regina, sekali, ya. Bu Dinda. Betul. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas dalam waktu yang lama, berarti daya tahan kalian bagus. Ya, daya tahan kalian bagus. Nah, ini ada beberapa permainan untuk melatih Daya tahan bisa dilakukan secara perorangan, bisa dilakukan secara berkelompok. Apa saja ya permainannya? Ini yang pertama, ini ada permainan lompat tali. Ini dengan kelompok ya. Dengan Kalau pada kelompok di sini dengan loncat kelompok. tali gitu Bu Dinda ya. Kalau daya tahan berarti harus waktunya Agak lama ya supaya meningkatkan daya tahan. Nanti kalau cuma satu berhenti Selesai lah, tidak berlatih. belum melatih daya tahan gitu ya. Betul. Berarti masih kurang lincah dia juga ya. Oke. Lompat tali ini selain bisa dilakukan secara beregu atau berkelompok, juga bisa dilakukan secara perorangan, enggak Bu Regina? Bisa Bu, ini bisa menggunakan skipping ataupun karet yang sudah dirangkai itu juga bisa. Bisa, tali juga bisa ya, Tali juga ya. bisa. Tapi jangan terlalu panjang ya anak-anak, karena kan berbahaya untuk kalian karena bisa nyerimpet gitu ya. Betul. Kalau pemain-pemain atlet-atlet biasanya latihannya itu dengan skipping. Selain untuk daya tahan, untuk kelincahan, untuk kekuatan langsung semuanya ya. Oke. Yang berikutnya yaitu tanpa menggunakan alat. Nah, ini namanya squat jump. Squat jump. Kalau ini melatih daya tahannya, daya tahan otot ya Bu ya. Kalau tadi daya juga tahan otot, juga paru, jantung masuk itu Masuk tadi yang semua. ya. Iya. Kalau squat jump, Kalau squat jump ini bisa melatih otot tungkai atau otot kaki tungkai, gitu ya. daya tahan otot tungkai. Kita coba yang pertama posisinya itu jongkok, kemudian meloncat ke atas ya. Loncat karena temuannya kaki dua ya Bu Regina. Iya betul. Kemudian lompat Jongkok lagi. dan turun kembali. Kemudian jongkok lagi. Oke. Itu namanya squat jump ya anak-anak ya. Oke. Setelah kita sampaikan semuanya, mudah-mudahan kalian memahami. Kita ambil kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama adalah Pola gerak dominan, yaitu merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga dianggap dominan. Contohnya adalah bertumpu, keseimbangan, dan juga berputar. Serta yang kedua, gerak berirama. Gerak berirama adalah gerak yang diiringi dengan irama, bisa berupa musik, bisa berupa ketukan ya. Nah, gerak berirama bisa menggunakan alat yang bisa dipakai yaitu simpai, tongkat dan pita, tongkat dan tali, serta bola. Yang ketiga, kebugaran jasmani, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Nah, ini unsur kebugaran jasmani ada banyak, cuman yang diambil kita hanya 4, yaitu keseimbangan, kelenturan, kelincahan, daya tahan, dan lain-lain. oke anak-anak, setelah materi selesai, tiba saatnya tugas untuk kalian ya. Tugas pengetahuannya adalah seperti pada layar ini, yaitu kalian tuliskan nama gerakan yang ada pada gambar. Oke, boleh difoto. Selanjutnya ada tugas keterampilan, yaitu kalian bisa mempraktikkan dari pesawat terbang, menirukan pohon tertiup angin, dan meliukan badan. Iya. Itu kalian foto, kemudian dikolase, dikirim ke guru PJOK masing-masing. Ya, demikian materi kita hari ini. Jangan lupa, saat ini pandemi masih belum berakhir ya. Di Jawa Timur ini sudah sekarang bangkalan zona merah ya. Kalian harus hati-hati, tetap memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. serta membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Ya, oke anak-anak, sampai di sini dulu program acara kita. Jangan kemana-mana, kita akan ke materi berikutnya ya, dengan penyaji berikutnya ya. Tetap di SBO TV, dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa. Dadah.